Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Edina, NIM 2019, C11A 1074, Prodi S1 Keperawatan tingkat 1B. Baik, di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang berbahaya merokok. Nah, di sini saya ada posternya. Rokok itu dapat membunuh kamu dan orang sekitar kamu. Nah, jadi kita kan semua tahu nih, rokok itu apa. Jadi, bagaimana semua orang tuh bilang bahwa rokok itu merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok itu memperbarui tubuh kita? Baik, kita akan cari tahu lagi komponen-komponen yang terdapat di dalam rokok dan zat-zat yang terdapat di dalam zat-zat yang berbahaya yang terdapat di dalam rokok. Baik, di sini terdapat zat-zat yang berbahaya di dalam rokok. Di sini terdapat nikotin. Nah, nikotin ini adalah suatu zat yang menyebabkan kecanduan. Inilah alasan yang membuat seseorang perokok itu sulit untuk berhenti merokok. Misalnya, seorang perokok dalam proses pemberhentian merokok, dia merasa tidak nyaman dan akhirnya dia bertekad untuk kembali lagi merokok. Nah, itu adalah salah satu contoh kecanduan merokok. Baik, selanjutnya selain nikotin ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses satu bakar batang rokok, di mana diantaranya terdapat beberapa penyakit yang akan merusak tubuh. Terlebih lagi terdapat 60.000 lebih dari bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker paru-paru. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa merokok itu dapat merusak organ-organ tubuh dan menurunkan kondisi kesehatan. Nah, berikutnya terdapat zat-zat berbahaya di dalam rokok. Selain nikotin, terdapat satu nama, yaitu tar. Tar ini adalah partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini tuh berisi zat yang dapat menyebabkan kanker, seperti kanserogen namanya. Nah, contohnya itu di dalam metal, yaitu seperti asetik, karnium, dan lain-lain. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir nggak, kenapa seorang perokok itu giginya kuning dan kukunya kuning? Coba deh kalian perhatikan orang di sekitar kalian yang perokok, misalnya seperti keluarga kalian, misalnya ayah, ibu, kakak, atau kakek nenek, sampai om kalian yang perokok. Coba deh perhatikan, pasti gigi dan kukunya kuning. Itu disebabkan karena apa? Ayo. Nah, itu disebabkan karena efek dari tar. Nah, tar itu tadi yang dapat mengotori paru-paru dan memberikan penampilan yang sama atau efek yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya nih, selain nikotin, tar, jadi ada namanya karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini adalah suatu gas dalam jumlah banyak. Jadi karbon monoksida itu berpengaruh negatif terhadap pernapasan dan pembuluh darah. Jadi karbon monoksida itu adalah suatu gas dan dalam jumlah banyak yang dapat berakibat fatal. Jadi karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi darah, gampangnya seperti ini, di dalam terdapat sel darah merah, dan dalam sel darah merah itu terdapat hemoglobin. Jadi pada seseorang yang tidak merokok, oksigennya itu akan mengikat pada hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi pada karbon monoksida itu dapat mengikat dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menggantikan oksigen menggantikan oksigen. Nah, kalian mungkin ya, jadi bagi yang perokok nih pasti mungkin berpikir, apa masalahnya kalau kalau oksigen digantikan dengan monoksida.
ya sangat bermasalah lah, karena kan karbon monoksida ini kan membuat darah itu semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang hanya membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali. Oksigen dapat berakibat fatal. Nah, hidrogen, dan selain itu di dalam rokok itu terdapat bagian sianida paru-paru. Kita pada sianida paru-paru kita. Nah, biasanya rambut-rambut kecil itu bernama silia. Silia itulah yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernapasan. Hidrogen. Sianida menghalangi hidrogen. Selain itu, di dalam rokok itu terdapat sianida yang menghalangi tubuh kita. Nah, dalam proses tersebut dan membiarkan bahan kimia seperti hidrogen, hidroksfosfat, organik asid, dan lain-lainnya. Tetapi dibalik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, dibalik itu semua tuh ada fakta menarik dari penemuan terbaru. Katanya bahwa merokok itu mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, yaitu suatu penyakit di usus. Tetapi merokok itu sangat meningkat. Tapi merokok itu meningkatnya kemungkinan resiko Crohn disease ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi bahaya rokok. Ini bahaya rokok. Bahaya rokok tadi terdapat zat-zat yang sangat berbahaya. Contohnya ini ada aseton. Aseton itu kan untuk penghapus cat. Terus di sini ada nebetfilamen. Ada metanol. Metanol ini untuk bahan bakar roket. Terus di sini ada naftalen. Ini untuk kapur barus. Terus ada kadmium. Ini dipakai untuk di sini dipakai untuk acu mobil. Terus di sini juga ada karbon monoksida, yaitu gas dari knalpot. Terus di sini ada benzoprin, ada vinil klorida, itu bahan plastik FVC. Terus ada hidrogen cyanida, yaitu racun untuk hukuman mati. Terus ada amonia, pembersih lantai. Terus ada tulen, pelarut industri. Ada arsenik, racun semut putih. Ada butane, bahan bakar korek api. Nah, ini sangat berbahaya ya. Zat-zat aktif, bahan-bahan kimia yang terdapat di dalam rokok. Oke, selanjutnya penyakit akibat rokok. Semua orang pasti bilang penyakit akibat rokok ya yang mereka ketahui, paling banyak orang ketahui ya paling mengakibatkan penyakit paru-paru, kanker paru-paru. Padahal banyak sekali yang mengakibatkan penyakit dari rokok, yaitu mengakibatkan katarak, kanker hidung, varises, gigi berlubang dan berwarna kuning di dalamnya. Hampir semua perokok, seperti yang saya jelaskan tadi, penyebabnya itu. Terus kanker lidah mulut. Nah, jadi inilah tadi penyakit akibat merokok tadi, yaitu mengakibatkan penyakit pembuluh darah, kulit keriput, hilangnya pendengaran, kanker kulit, osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang, yaitu penyakit jantung,
perokok berisiko mengalami mati mendadak 4 kali lipat dibandingkan bukan perokok. Itu jelas sekali. Terus kanker paru, yaitu 90% pasien kanker paru yaitu adalah perokok. Terus emfisema, terus tukak lambung dan kanker lambung, kanker usus besar dan terus kanker ginjal dan kandung kemih, penis dan pankreas. Dan peradangan pada kulit yang sangat gatal, sehingga kaki pun diamputasi. Oke, kita lanjut. Apa yang membuat sulit berhenti merokok bagi si perokok? Yang membuat sulit perokok yaitu tadi karena kecanduan. Nah, ketika seseorang telah kecanduan rokok, nikotin yang terkandung dalam tembakau itu merangsang otak untuk melepas zat yang memberi rasa nyaman atau dopamin. Seseorang pencandu itu saat tidak merokok itu mengalami gejala putus nikotin seperti rasa tidak nyaman, rasa mudah marah, dan sulit konsentrasi. Dia sangat sangat depresi gitu ketika putus nikotin atau pada saat pemberhentian merokok. Dan untuk mempertahankan rasa nyaman, timbul dorongannya untuk merokok kembali. Inilah awal dari proses kecanduan. Nah, di sini untuk bagaimana untuk berhenti merokok. Nah, di sini sudah tertera untuk berhenti merokok. Di sini dikatakan tentukan tanggalnya kapan akan mulai berhenti merokok, maksimal 2 minggu ke depan. Jadi tentukan tanggal yang bagus. Yang bagus sih untuk direncanakan untuk berhenti merokok. Terus beritahu niat Anda berhenti merokok kepada orang terdekat seperti keluarga, teman, untuk memberikan dukungan. Karena seseorang kecanduan merokok itu perlu dukungan untuk membantu dia dalam proses pemberhentian merokok. Terus antisipasi tantangan yang mungkin menghalangi berhenti merokok dengan membuat rencana cadangan. Jadi banyak tantangan lah dalam berhenti merokok itu pastinya. Misalnya seseorang yang dalam proses berhenti merokok itu ada temannya di sampingnya sedang merokok, pasti dia juga ingin merokok juga gitu, tapi harus diantisipasi, harus ada niat. Terus buang semua hal-hal yang berhubungan dengan rokok, termasuk asbak, korek api, puntung rokok, dan bungkus rokok. Jadi untuk bagian perokok, misalnya ketemu hal-hal yang berbau dengan rokok, harus diantisipasi ya, harus dibuang, harus dijauhkan. Terus konsultasi ke dokter jika mengalami gejala putus nikotin seperti pusing, malas, sakit tenggorokan, gelisah, dan lain-lain. Jadi ketika seorang perokok itu berhenti merokok, dia terdapat mengalami gejala yang sangat susah seperti sakit tenggorokan dan lain-lain, itu perlu dikonsultasikan ke dokter supaya dokter memberikan saran yang baik. Terus di sini ada manfaat berhenti merokok. Pastinya manfaat berhenti merokok pasti bagus lah. Misalnya nih, di sini katanya manfaat berhenti merokok untuk tidak merokok yaitu fungsi silia, saluran napas, dan fungsi paru membaik, napas pendek dan batuk-batuk berkurang. Jelas ketika perokok itu berhenti merokok pasti semuanya akan membaik. Terus resiko stroke menurun pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok, dan akhirnya seseorang yang perokok berhenti merokok, semuanya akan membaik seperti semula, seperti orang yang tidak merokok lagi. Oke, sekian itu
Itu yang dapat saya sampaikan mengenai penyuluhan kesehatan tentang berbahaya merokok. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.